mulai ta'alif kita yaitu sebagai pertama kita pada doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman Allah Bima alamtana wa wa'alimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah ikhwan Masjid Jami Al-Furqan yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati karena Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Masjid kita cintai ini. Semoga pertemuan kita membawa hikmah yang banyak ya, karena kita insyaallah selain salat jamaah berjamaah kita lakukan dan juga salat sunnah, kita akan melaksanakan ibadah fardu yang lain yaitu thalabul ilmi, dan kita akan melanjutkan mengkaji bersama ya. Insyaallah sekarang surat An-Nisa ya, kemarin sampai 48 tapi di 48-nya belum kita telaah lebih dalam ya. Kita ulang nanti 48-nya ya sampai 50 ya, Pak. Sampai ain ya, sampai ain ya. Baik, para ikhwan rahimakumullah, untuk mengawali talim ini agar Allah berkahi, Allah rahmati, maka kita awali membaca surah Al-Fatihah bersama, dilanjutkan dengan baca surat An-Nisa 48, 49 sampai 50 ya. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yudlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi isman mubina. Ya, shadaqallahu alazim. Ya, seperti biasa bagi jamaah yang ingin mengetahui atau mendalami tentang tajwidnya, langsung bisa ditanyakan ya sembari kita menerjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha, sesungguhnya Allah itu, di sini menggunakan apa? Huruf taukid ya, penegas. Jadi ini benar-benar ya, sungguh-sungguh, nggak main-main. Allah itu la yaghfiru, ya. Dia tidak akan mengampuni. Ya. Allah tidak akan mengampuni ayus roka, akalah mempersekutukan ya, syaroka ya, yasroku, ini yusroku, di sini kemudian ada an, jadi yusroka ya. Akalah mempersekutukan, bihi, akalah dipersekutukan gitu ya. Jadi Allah ditandingi, ini bentuk apa namanya, bentuk pasif ya, yusroku. Kalau aktifnya yashriku ya Pak, yashriku itu aktifnya. Kalau ini ayusroku, disekutukan ya. Disekutukan itu berarti ditandingi ya. Bihi, disamakan. Bihi dengannya Allah ya, maksudnya ada tandingan atau menyamakan Allah dengan yang lain ya. Sama-sama sebagai zat yang disembah. Nah, ini Allah tidak akan mengampuni. Wa yaghfiru, dan dia Allah akan mengampuni maduna, apa yang selain dzalika itu, yaitu maksudnya itu perbuatan syirik, orang-orang yang mempersekutukan Allah atau ketika Allah dipersekutukan. Ya, mau dipersekutukan dengan apapun makhluknya, ya, mau malaikat, mau nabi, ya, termasuk itu adalah perbuatan yang tidak akan diampuni. Dan Allah akan mengampuni selain itu, di dosa sebesar apapun, ya, kalau bukan syirik maka akan diampuni. Entah itu durhaka pada kedua orang tua, membunuh, ya, zina, minum minuman keras, ya. Itu kan dosa besar semua, lari dari perang ya. Apalagi Pak, saksi palsu, sumpah palsu. Ya, saksi palsu itu termasuk dosa besar. Sampai Allah haramkan surga. Itu ya, itu dosa-dosa besar. Nah, tapi itu semua akan diampuni. Limai yasha, bagi siapa yang dia kendaki, yang dikendaki, yang dia kendaki, bukan dikendaki. Kalau dikendaki yusha gitu ya, bisa. Nah, ketika baca ini, karena tadi kita berhenti bacanya dinaber. Apa dinaber? Dikejut gitu ya. Limai yasha, dia ngasih tahu kalau di situ ada hamzah, dia ngejut, namanya itu naber dalam ilmu tajwid namanya. Apa Pak? Naber. Yasha. Dan kalau berhenti kita panjangnya nggak boleh kurang dari 5, minimal 5, Bang Ade, 5. Ya, sampai 6. Tapi kalau kita di tengah boleh 4 ya, boleh 4 harokat. Tapi kalau berhenti minimalnya 5. Yang di tengah seperti ayat yang 49 itu ya. Mayyasha'u. Nah, itu boleh 4. Ya, karena di tengah kan, yasa'u dan seterusnya. Tapi kalau kita berhenti, nah itu bukan mat arid, bukan ya, tetap mat wajib namanya. Apa Pak? Mat wajib muttasil ya, bukan mat arid ya, walaupun berhenti. Kalau mat arid kita boleh 2, boleh 3 ya, boleh 4 ya kan, sampai 6, bahkan ada yang bilang lebih. Nah, tapi kalau ini mat wajib tetap minimalnya 5 sampai 6 kalau kita berhenti wakaf. Nah, tapi kalau nggak berhenti boleh 3, boleh 4. Contohnya gini, kita nggak berhenti ya. Maduna dzalika limai yasha wa may yusyrik. Nah, berarti kan nggak berhenti tuh. Nah, kita boleh 4. Karena tuh jim Pak, jim itu jaza. Artinya apa? Berhenti bagus, lanjut juga bagus ya. Jim kan Pak situ ya? Jim bukan? Jim ya, jim itu berarti jaza. Ya, berhenti bagus, lanjut bagus, itu jim. Kalau la itu mamnu, nggak boleh berhenti gitu ya, nggak boleh berhenti kalau la. Ya,
ngatur. Ya jim itu artinya Adilan. ya waktu, salah satu tanda wakaf di mana di situ kita berhenti bagus, lanjut juga bagus gitu. Yang ngatur berarti kan ngatur. Nah, kita tertibnya berhenti tertib bagus, lanjut pun ya tertib juga bagus juga gitu. Wasol ya wasol. Nah jadi berhenti bagus, lanjut ya lanjut itu namanya wasol ya. Wasol juga bagus itu. Untuk jim. Ya. Lima yasha bagi siapa yang dia Allah kendaki. Biasanya suka terjemahkan bebas, dikendaki gitu. Memang dengan kalimat dikendaki kayaknya mantep gitu ya Pak, dikendaki gitu lebih mantep. Tapi secara apa namanya letterlexnya itu bukan di tapi me, karena dia bukan bentuk pasif, ini bentuk aktif. Kalau pasifnya yusha gitu ya. Nah, kayak tadi yusroku itu kan pasif. Kalau aktifnya yashriku gitu kan, yashriku. Ya, itu. Syaroka yashroku ya, yashroku. Tapi ini yusroku, itu ya. Karena ada an jadi ka, karena ada an. Ya ada an jadi yusroka. Syaroka yashroku. Nah karena ada an jadi ka gitu ya. Wa may yusyrik. Saroka yashriku wa may yusyrik, dan barang siapa yang musyrik ya. Nah di sini nggak pasif ya, yusyrik ya disukun karena ada man di situ sebagai huruf jazm. Dan barang siapa yang musyrik atau mempersekutukan billahi kepada Allah ya, apapun objeknya, faqad maka sungguh ya, itu aslinya faqad ya Pak. Kemudian karena ketemu dengan huruf sukun lagi maka dibacanya faqadif. Nah itu, ini alasannya kenapa? Li'tilqa'is sakinain. Bertemunya dua huruf yang bersukun. Dua huruf yang bersukun. Faqad kan sukun. Qad if fa-nya juga sukun. Nggak mungkin kalau sukun, kalau mati dua-duanya gimana gitu ya. Makanya bacanya dikasih kasroh. Jadi tetap hakikatnya sukun faqad. Nah, cara bacanya ini faqadif taro. Jadi ditahalus seperti itu karena li'iltiqai sakinain, bertemunya dua huruf yang bersukun. Jadi kalau dipisah faqad iftaro itu aslinya ya, faqad iftaro. Tapi baca Quran nggak boleh, kecuali kalau baca hadis boleh faqad iftaro ya. Baca Quran harusnya faqad iftaro gitu ya. Maka sungguh iftaro telah mengadakan atau mengada-ada ya, isman akan dosa aziman yang sangat besar, dosa yang sangat besar, azim ya. Jadi yang melakukan praktek syirik atau musyrik, nah ini hati-hati ya. Syirik itu luar biasa, Pak. Nggak ada yang terzolimi kan, maksudnya nggak ada manusia yang dijolimi ya Pak, syirik itu. Tapi Allah yang terzolimi. Karena bukan kata firman Allah dalam ayat lain, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang sangat besar. Di dalam hadisnya apa? Allah sangat cemburu ya kepada orang yang mestinya datang pada Allah tapi datang ke yang lain, datang ke dukun, datang ke pohon gede, datang ke kuburan. Itu Allah cemburu. Datangnya ke Allah mestinya. Itu. Ini isman aziman. Jadi ini dosa langsung kepada Allah ya, bukan dosa kepada makhluk. Enggak dosa ke orang tua, enggak dosa ke guru, enggak dosa ke lain-lain, tapi dosa ke Allah. Isman azima. Kalau mencuri kan dosa ke orang lain ya Pak. Itu. Kalau ini enggak. Alam taro. Nah, alam taro. Tidakkah kamu melihat ya? Asalnya taroi gitu Pak. Taroi ada kayak iya yang tidak ada titiknya, itu namanya alif bengkok. Kemudian karena ada alam maka dibuang dia, taro. Jadi alam taro. Tidakkah engkau melihat ilal ladzina, kepada orang-orang yang yuzakkuna ya, anfusahum, merasa disucikan, merasa suci anfusahum akan diri mereka. Ini ya orang Yahudi, kepedean, dia merasa sebagai hamba yang suci, dirinya suci, paling suci.
bahkan sebenarnya Allah itu yuzaki, Allah akan mensucikan, ya, Allah akan mensucikan, ya pakai akan karena itu bentuk apa? Bentuk mudhore atau continue ya. Asalnya zakka, yuzaki gitu ya Pak. Kita sering juga ngomong zakat. Nah, zakat itu dari sini ya Pak. Asal apa? Zakka yuzaki. Zakatan. Akan mensucikan man pada siapa yang yasha'u. Nah itu ya, di situ sama-sama mat wajib kayak tadi 5 yasha, tapi kalau kita nggak berhenti boleh 4 harokat ya. 5 yasha ya 4 tuh ya, sana lebih bagus ya 5, 6 gitu ya. Itu karena kita nggak berhenti. Pada siapa yang dia Allah kendaki. Nah, pastinya yang dikehendaki adalah orang yang berusaha untuk mensucikan dirinya, ya, berusaha untuk mensucikan dirinya. Nah, termasuk praktek tazkiyah adalah, ya, kalau harta kita keluarin zakatnya, itu namanya orang mensucikan diri, ya, dari harta yang masih tercemar dengan yang kotor-kotor. Termasuk jiwa, ya, dengan apa? Beribadah, termasuk dengan puasa, dengan istighfar, itu pun mensucikan diri namanya, ya, mensucikan diri jiwa. Wala yudlamuna, dan tidak akan dizolimi, ya. Zolama yadlimu, jadi yudlamun ini juga bentuk pasif ya. Dan tidak akan dizolimi. Dan mereka tidak akan dizolimi, ya, fatilan sedikit pun, ya. Fatilan itu sama sekali. Jadi Allah itu tidak akan zolim pada siapapun. Allah nggak akan zolim pada hambanya, ya. Kalau kita berbuat baik, mesti dapat kasih pahala. Nggak akan ada yang ada dikurangi, nggak akan ada yang dikorupsi sama Allah, nggak ada. Walaidulamuna fatila. Pokoknya kalau ada upaya untuk membersihkan diri, pasti dibersihkan. Tinggal kita ada nggak ke sana, ya. Nah, termasuk apa tadi Pak? Mensucikan diri kalau di harta zakat, ya. Karena kata Allah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka itu, ya, akan zakatnya. Nah, per kamu mengambil zakat itu tutahhiruhum, kamu mensucikan mereka, kamu juga membersihkan mereka. Itu. Jadi zakat itu, ketika orang dipungut zakat itu sedang disucikan. Artinya orang yang ngeluarin zakat sedang mensucikan dirinya dan hartanya bersih, ya, dari yang masih tercampur dengan subhat, jiwanya bersih dari penyakit bakhil, ya kan, itu. Ungzur, perhatikan, kaifa yaftaruna, bagaimana orang-orang yang tadi Pak, iftaro itu bentuk lampaunya, yaftaruna ini bentuk apa? Continue-nya. Nah, di sini kemasukan dhamir jamak, ya, mereka, ya, mereka mengada-ada. Jadi tadi ayat 48 kan ada iftaro isman azima kan. Nah, itu bentuk lampaunya. Nah, yaftaruna ini bentuk continue yang kemasukan dhamir kata ganti orang jamak. Makanya mereka. Perhatikan bagaimana mereka mengada-ada alallahi, tentang Allah, al-kadziba, secara dusta. Secara dusta. Maksudnya bohong, ya, mengada-ada tentang Allah, ya, seperti mereka yang apa di dalam surat At-Taubah, ya, menyebutkan bahwa Uzair ibnullah, kata orang, ya, Yahudi, gitu kan. Uzair itu putra Allah, kata orang Yahudi. Isa ibnullah, Isa putra Allah, kata orang Nasrani. Itu mengada-ada namanya. Kata kafir-kafir Mekah, malaikat-malaikat putri-putri Allah, gitu. Kemudian yadullah maglulah, tangan Allah itu terbelenggu. Mereka menuduh Allah itu pelit, gitu. Ini termasuk apa? Iftaro. Nah, termasuk mereka mengatakan Allah itu satu dari tiga, atau trinitas, salisu salasa. Itu termasuk yang ada-ada. Ya, nanti kita buka ayat-ayat lain, ya. Nah, itu mengada-ada tentang Allah secara dusta, ya. Subhanallah amma yasifun, ya, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, ya. Allah itu bersih dari tuduhan mereka semua, ya. Wa kafa, dan cukuplah, ya, kafa, dan cukuplah bihi dengannya, ya, orang yang mengada-ada Allah secara dosa tadi, isman, ya. Apa isman tadi di atas sudah ada dosa. Isman tipis, ya, isman.
Dosa. Kalau isman nama ya, isman ismu nama, isman. Bukan isman tapi isman. Itu isman sa. Bukan sa. Nah, kalau sya beda lagi ya. Jadi kadang-kadang kita suka sama shin ya, shin. Itu seperti ada ajaran mengucap ashadu ala salah. Kalau ashadu ala, asyhadu asyin itu. Asyhadu aku bersaksi. Kalau ashadu aku nggak bisa tidur artinya, Pak. Ashadu artinya aku nggak bisa tidur. Pakai sin ya. Aku nggak bisa tidur. Apa? Asyhadu, bukan asadu shin, asyhadu. Ajan. Aduh, salah. Ya kalau dia ajan kan ada asyhadu alla ilaha itu. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu. Aku nggak bisa tidur artinya betul itu. Kalau pakai sin, aku nggak bisa tidur. Itu. Sahida nggak bisa tidur. Kalau syahida menyaksikan gitu kan? Menyaksikan. Isman tadi bukan isman. Itu mereka kan seperti yang kita bahas kan di ayat yang berapa Pak? Ayat yang ke-86 ya, 46 ya. Meleset-meleset kan. Ini samun alaikum, ngucap salam, ngomongnya samun alaikum. Iya kan? Dosa atas kamu, atau mampus atas kamu gitu. Kita nggak kedengar taunya. Itu mereka, makanya kita jawabnya wa'alaikum aja udah wa'alaikum. Nah, itu. Jadi karena salah memuterbalikan lidah jadi ya. Nah, itsman dosa mubinan yang sangat nyata ya, terang-terangan ya. Jadi kalau orang melakukan apa? Praktek syirik, mengada-ada tentang Allah, itu dosa yang jelas dosa. Dosanya aziman, sangat besar ya, mubinan sangat nyata itu ya. Ini terjemahnya kurang lebih. Ada yang nanya sekitar tadi bacaan, mungkin hukumnya gimana? Wah, itu besar itu, gede banget itu ya. Itu sedekah larung kepala kebo, kepala sapi, sedekah bumi juga sama kalau prakteknya sampai. Tapi kalau kita emang berdoa ya, berdoa nggak ada unsur persembahan ya Pak. Iya, budaya silakan, nggak boleh bertentangan dengan akidah. Jadi Islam nggak anti budaya ya Pak, nggak anti budaya. Tapi kalau sudah bertentangan, mengatasnamakan budaya tapi berbau syirik tadi, mempersembahkan kepala sapi ke laut buat nyilor-lor penyalur kidul itu ya kan. Nah, itu udah nyata-nyata itu termasuk apa? Syirik yang apa? Yang jali, apa Pak jali? Yang jelas, bukan khofi lagi. Muarake kemarin ya itu larut kepala sapi kebo kemarin. Di sini? Iya, kemarin itu. Basa-basi di Muarake. Muarake. Larungan namanya. Anak Muarake kan jualan buah kan. Oh, teman. Sama saya. Apa namanya? Paritan. Oh gitu. Iya, kalau kita bentuknya kita selamatan doa gitu doang ya, doa aja gitu, bersyukur Allah kasih laut ada ikannya, tapi itu silakan doa seperti kita biasa berdoa seperti itu kan. Tapi kalau ada persembahannya, nah itu ya nggak boleh ya kan. Tengah dibawa ke laut kemarin. Doa aja nggak apa-apa, doa emang kita selamat doa. Tapi kalau larungannya gitu kan seperti itu. Nah, kita bikin rumah, udah itu syukuran, kan boleh kan Pak? Tapi kalau di dalam rumah ditanam telur soang, nah, kan prakteknya pakai telur soang busuk tuh Pak. Telur soang tembuhuk ya? Iya enggak sih? Oh iya, itu telur soang tembuhuk itu laris, laku tuh Pak. Tanam tuh di tiang di Soko Guru. Tahu Soko Guru nggak? Tahu Soko Guru kan? Oh, nggak tahu Soko Guru. Nah, kalau molo tuh pakai emas. Emas biasanya. Emas itu. Pakai emas itu. Kalau ditanam itu tadi telur soang itu, telur angsa. Selamatannya silakan gitu. Tapi kalau sudah persembahan molo itu kan nggak tahu molo ya Pak? Blandar. Blandar yang paling tengah, paling itu, di atas. ada emas itu Pak. Ada emasnya itu. Ada yang emas, bahkan ada yang sengaja memang. Emas itu pasti emas. Kalau orang Jawa masih banyak sih. Pakai emas, tindik itu pakai emas. Ada yang emas. Ada yang sekarang modelnya malah kalau udah disiapin paku emas sekarang. Paku emas ya, paku emas. Iya. Ada yang sudah kayaknya spesial banget. Kalau dulu kan
cincin emas itu kan, dicoak, salam gitu masuk. Nah itu termasuk, artinya selamatan silakan, kita bersyukur gitu ya. Tapi kalau sudah ada semacam persembahan, ada media-media seperti itu, ya itu nggak boleh tadi. Gitu. Media seperti itu. Jadi sudah ada. Untuk siapa? Untuk apa kan? Loh ya kan? Oh, nabung, untuk nabung apa? Nabung ngapain taruh di situ? Untuk nabung. Nabung berarti nanti kapan-kapan butuh dicongkel gitu ya. Nah itu susah lah. nggak seperti itu pahamnya itu nanti dengan itu jadi rumah jadi kuat segala macam. Kalau dicongkel nanti yakin dia bakal ambruk rumah. Loh iya kan? Karena sudah dimaknai seperti itu, diyakini ini di rumah itu akan kuat kalau gitu kan. Atau mungkin rumah ini pamornya bakal mencorong kalau gitu kan. Tahu nggak mencorong? Bersinar itu. Padahal kata-kata Nabi apa Pak? Nawir buyutakum bisola wa kiro'ah. Kalau pengen rumah kamu mencorong, bersinar, apa? Sholat sunnah di rumah, kemudian bacain Quran. Jelas tuh hadis kan? La taj'alu buyutakum kuburon. Wa nawir buyutakum bisola wa kiro'ah. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu seperti kuburan. Ya, sepi, senyap, tanpa ada zikir dan bunyi gitu ya. Terangi biar mencorong, biar bersinar dengan sholat sunnah kita nih orang laki-laki. Ya, kalau ibu-ibu memang di rumah wajibnya. Kiro'ah dan dengan baca Quran. Tuh, jadi rumah kita akan bersinar. Itu dari Islam. Jadi bukan dengan sama tadi Pak, emas atau biar ramai kemudian setelin dangdut setiap hari. Bukan, dengan Quran. Oh, biarkan tadi bahasanya biar nggak kayak kuburan, biar rame dangdutan setiap hari. Bukan. Bisolah wa qira'a. Hah? Oh gitu. Oh kan, itu mah hajatan. Ya itu udah termasuk ya, udah syirik Pak. Ya, syirik gitu. Syirik gitu. Kalau udah syirik ya, jadi gitu Pak RW, kita nggak anti budaya, nggak gitu ya, nggak anti budaya. Wayang kan budaya kita kan, itu bagus sebagai sarana untuk dakwah apa segala macam, banyak pesan-pesan agamisnya gitu kan, seperti itu. Kan budaya kan, seperti itu. Nah, cuman ya kalau memang maksudnya untuk apa hiasan jadi masalah. Tapi kalau dipahami itu penangkal sesuatu, iya. Itu kan jelas syiriknya kan. Kalau hiasan ya, oh ini Lebaran nih kita. Enggak, itu makan orang tua bukan itu doa, bukan itu. Masa makan ketupat. Makanannya doa itu ya bukan. Ya orang udah meninggal kan maka. Nah termasuk pas tadi, pas ajatan itu ada ancak-ancak gitu kan. Ancak tuh ancak nggak? Ancak. Kalau ada, itu termasuk. Dianam segi 4. Nah, di pojok namanya. Nah, itu biasa Betawi banyak gitu. Kalau itu niatnya untuk mempersembahkan untuk arwah-arwah itu nggak boleh, itu syirik gitu seperti itu. Persembahan itu nggak boleh. Itu. Tadi kalau ketupat tadi ada isinya apa nggak ada isinya sih? Ada isinya Bos. Kirain ini cuma urung ketupat, karena biasanya kan kalau lebaran kita pakai urung ketupat biar awet bikinnya, ada yang bukan dari janur apa ya pajangan bentuknya gitu kan. Ya digantung. Iya, bentuknya pajang. Kalau pakai itu mah ya bukan lain lagi tuh. Dan kalau sudah dipersembahkan seperti itu Pak, bentuknya udah namanya sesajen, kita nggak boleh makan. Nggak boleh itu, nggak boleh, haram. Itu kan bukan setan. Oh, itu aja bukan begitu, nggak boleh. Nggak boleh. Kata Allah, Quran jelas sebutkan kan? Gimana? Inna Allah harama alaikum matata wadama walahmal. Bagaimana? Inna Allah harama alaikum matata wadama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi ghairillah. Sehingga Allah mengharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi dan apa yang persembahkan untuk selain Allah. Itu masuk kepala sapi segala macam itu nggak boleh dimakan. Udah seperti itu. Ustaz, kalau perbuatan yang dilakukan atas kepercayaan teman itu Ustaz.
Atau misalnya ada kalau kita hajatan kita lihat ada bawang sama cabai dimusnahkan kan. Ada hujan gitu kan. Iya, termasuk itu. Termasuk. Tapi kalau misalnya suatu kegiatan yang bentuknya logis, contoh misalnya untuk memadamkan api, hutan gitu yang kebakaran, jauhin garam, kan tujuannya sama kan supaya Iya, hujan dan tidak hujan. Iya. Cuman yang satu logis, yang satu kan nggak logis. Ya kalau tadi kan dengan garam itu mungkin gimana secara masuk akal gitu ya. Nah itu lain lagi, nggak ada. Masalahnya kan antara yang satu itu adalah ilmu pengetahuan secara logis, yang satu lagi kan perbuatan karena kepercayaan turun-temurun. Itulah maka mereka bilang kan apa? Itu adalah perbuatan nenek moyang, bahasa di Quran seperti itu ya, nenek moyang. Nah, artinya perbuatan nenek moyang yang seperti itu yang memang bertentangan dengan akidah, apalagi tadi menolak hujan dengan bawang ditusuk, cabai ditusuk. Ini kan nggak logik. Ya kan? Nggak logik kan? Ada doa-doa dalam Nabi mengajarkan bagaimana supaya nggak turun hujan, bagaimana supaya turun hujan, itu aja. Tapi kalau berusaha menurunkan hujan dengan cara logis, Ya boleh. Logis itu kan pakai tembak ke garam gitu kan, itu boleh. Boleh seperti itu. Dan kemudian dengan doa gitu kan. Ya boleh banget seperti itu. Boleh banget seperti itu. Ya, logis ya, Pak. Jadi Islam itu memang kan logik banget sudah deh kan, Pak. Iya kan? Seperti itu. Jadi yang nggak boleh seperti itu. Ada macam-macam tak. Ada yang dengan tadi bawang ditusuk, ada yang sapu didiriin, ada yang kalau lagi mantenan sempak perempuannya taruh di loteng, ada kan Pak? Ada itu bener. Iya kan? Ada. Kalau kan kodok juga itu kodok ditancang itu ada. Macam-macam. Supaya nggak hujan. Ya tadi. Kalau orang Padatan. Nah, sekarang ada yang logik lagi bukan dengan garam tapi dengan menembak awan dengan apa? Cahaya panas itu ada kan? Ya kan logik itu, Pak. Iya kan? Awan seperti itu. Pakai lampu tembak maksudnya, lampu tembak itu kan. Itu kan logik gitu. Karena ada penolak hujan tuh, deh. Apa nyingkirnya penolak? Ada payung. Benar. Lanjut ya. Jadi tadi nggak main-main, dosanya tidak diampuni. Ya, ini praktek syirik. Nah kemarin saya jelaskan. Jadi karena ada ayat lain juga menyebutkan Allah akan mengampuni seluruh dosa semuanya. Nah artinya ini dosa musyrik itu nggak diampuni ketika orang pas matinya masih musyrik. Musyrik itu belum ditinggalkan. Seperti itu. Karena kan sahabat-sahabat Nabi juga sebelumnya kan sebelum ada Islam kan musyrik gitu kan. Tapi bertobat udah seperti bayi yang baru lahir. Ini tobat. Seperti bayi yang baru lahir. Tobat, tinggalkan semua itu. Menyembah Lata, Uzza, Manat ya. Bahkan Pak sudah masuk Islam masih suka ada yang kelatahan. Demi Lata, demi Uzza gitu kan. Nah, tapi itu kata Allah termasuk tidak terkena apa? Hukuman ya dalam surat apa? Al-Maidah ayat 89 itu, enggak terkena hukuman. Seperti itu ya. Nah, jadi dipastikan ketika matinya sudah ditinggalkan semua. Nah itu insya Allah diampuni ya, diampuni. Jadi yang tidak diampuni pas mati masih musyrik. Mati susuknya belum dibuang, mati jimatnya belum dibuang, wafaknya masih dikantongin, wafaknya masih dikantongin, sabuknya masih banyak, jimatnya. Jadi, buangin semua itu. Gitu. Karena sudah Allah peringatkan Pak dengan apa berbaring sakit lama gitu ya, tapi belum tobat-tobat, ada yang seperti itu. Gitu. Dari ilmu-ilmu apa termasuk ilmu kebalnya lama segala macam ya. Pokoknya sekali lagi sebelum mati dia buang ini semua, tobat. Tobat itu artinya Pak ditinggalkan gitu ya. Jadi kalau dalam kitab apa? Rodi Solihin itu tentang bab tobat itu ada rukunnya 3. Kalau salahnya kepada Allah, ini syirik tuh 3 cukup. Tapi kalau salahnya pada manusia tambah 1 jadi 4 gitu kan. Nah apa 3 itu? Ini rukun Pak. Rukun tuh nggak boleh kurang, harus 3 yang ada. Pertama apa? Berhenti melakukan syirik itu, berhenti. Yang kedua menyesal, jangan dijadikan kemusyrikan itu sebagai kebanggaan. Gitu. Udah nggak usah cerita-cerita lagi. Wah dulu mah saya waktu masih jago gitu kan. Saya mah dibacok ke mebul gitu. Nggak usah cerita-cerita gitu.
Dibacok keluar acok, nggak usah cerita gitu. Udah. Kalau kayak gitu-gitu nanti jadi takut kumat gitu ya. Atau jadi contoh sama yang lain. Udah. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk memperbaiki, banyak ibadah, ya kan. Banyak ke masjid. Yang tadinya sering kemana, sekarang ke masjid gitu kan. Yang dulunya sering beli minyak wangi untuk keris, sekarang beli minyak wangi buat ke masjid. Seperti itulah. Iya Pak. Ya kan itu minyak wanginya itu mahal itu. Yang bikin mahal apa? Nah, itu dia. Yang jual cuma dianya doang gitu kan. Kemana-mana nggak ada. Dia doang yang nyiapin. Dia doang yang nyiapin itu. Padahal dia juga lagi. Makanya cuma dia itu. Nah, tinggalin semua. Jadi jangan jadikan sebagai kebanggaan. Yang ketiga apa? Berusaha untuk memperbaiki. Nah, itu salah pada Allah paling gampang. Cukup dengan 3 rukun. Tapi kalau salah pada manusia plus 1. Harusnya pernyataan bebas atau maaf dari orang yang kita zolimi. Itu. Jadi gampang, sudah tobat ya. Jadi tinggalkan. Allah maaf terima tobat gitu ya. Itu. Itu ya. Ini tobat ya, tobat. Nah, Allah sangat suka dengan tobatnya hambanya. Bahkan girangnya Allah itu seperti apa? Orang yang safar dengan kendaraannya plus dengan bekalnya, kemudian pas lewat padang pasir itu kendaraan sama pergerakannya hilang, cari nggak ketemu, kemudian dia putus asa, istirahat di bawah pohon, dia bilang yang hilang sudah nggak akan ketemu lagi. Tiba-tiba datang itu kendaraan onta plus dengan masih utuh, sampai saking girangnya mengucap, ya Allah engkau hambaku, aku Tuhanmu. Itu Allah tuh suka orang yang bertobat. Saking girangnya ngomong keceritut, ya Allah engkau hambaku, aku Tuhanmu. Seperti itu. Saking senengnya Allah itu seperti itu sama orang yang dosa tapi dia tobat. Jadi makanya ketika ada orang bertobat Pak, kita harus girang juga, seneng juga. Jangan jangan dicengin, tumben lo ke masjid gitu, jangan. Terus balik lagi dia. Udah, alhamdulillah ya kamu ke masjid. Alhamdulillah masjid ini jadi rame dengan kamu kesini gitu kan. Nah, terus kalau kita tahu zuhur baju itu, besoknya baju itu lagi, ya kita tawarin baju koko kita gitu. Seperti itulah, dibantu gitu ya. Jangan malah dicengin, jangan. Tumben lo ke masjid. Nanti besoknya udah masuk lagi. Pantesan hujan itu. Kita bantu apa yang mesti dia perlu peci, waktu dia yang datang nggak pakai peci, nanti kita kasih peci. Ya, seperti itu, dibantu. Karena itu keadaan yang terbaik itu, kondisi terbaik itu, Pak. Terbaik. Itu. Jadi kita bantu, gitu ya. Itu ya. Kemudian alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala ya kepada Nabi ya. Alam taro di sini maksudnya bukan berarti apa namanya? Nabi tidak melihat ya, tapi ini sudah satu apa? Kenyataan. Jadi alam di sini adalah istifham pertanyaan, bukan nggak tahu, tapi apa? Satu bentuk takriri ya, pernyataan bahwa Nabi itu ngelihat ya, betul Nabi tahu ya, Nabi itu tahu. Nabi tahu orang-orang Yahudi itu memang ya sok merasa suci gitu. Sok merasa suci seperti itu. Ini. Padahal Allah itu akan mensucikan pada siapa yang dia kehendaki. Orang yang selalu mengotori jiwanya ya, lewat ucapan-ucapannya, lewat pelaku peribadatannya, ya nggak suci. Apalagi mengatakan apa tadi? Uzairullah. Uzair itu putra Allah. Itu merupakan salah satu apa? Kekotoran, ya kan. Orang musyrik itu najis kata Allah. Najis itu. Itu ya. Atau juga termasuk orang yang mengatakan apa? Tuhan itu satu dari 3 salisus salasah gitu ya. Ini juga termasuk kafir. Kafir. Coba kita buka Pak. Quran surat apa? Al-Maidah 72 73 ya. Masih ada waktu kan? 72 73. Al-Maidah 72 73. Lakot kafaro ya, ini agak panjang dikit. Ketemu belum? 72 73. Al-Maidah. Enggak jauh-jauh tadi kan Anisa, sekarang Al-Maidah kan? Ya, udah ya. Udah ketemu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam wa qala al masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Ya, shadaqallahul azim. Laqad kafaro, sungguh telah kafir, alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mengatakan innallaha, dia Allah itu huwal masih ibnu Maryam. Jadi kalau Allah itu adalah Masih ibnu Maryam, atau mereka bilang Bapak ya Yesus itu Allah atau Tuhan, itu telah kafir. Wa qala al-Masih, sedangkan Al-Masih berkata, ya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu gelarnya Al-Masih. Al-Masih itu artinya yang diberkahi, ya Pak, yang diberkahi. Itu. Jadi, dan sungguh telah berkata Al-Masih, ya Bani Israil, wahai Bani Israil, u'budullaha, sembahlah oleh kalian semua akan Allah. Dia adalah Robbi, dia Robku, wa Robbukum, dan Robbakum, dan Tuhan kamu. Itu. Ini misi yang disampaikan oleh Nabi Isa pada waktu itu. Mereka menolak dan akhirnya Nabi Isa dikejar-kejar, mau dibunuh, gitu kan. Jadi ini Yahudi waktu itu, Pak. Jadi Yahudi itu ngejar-ngejar Nabi Isa. Maka nuduh Nabi Isa ini mengada-ada, Nabi Isa ini anak zina, anak haram. Makanya maaf kalau orang Kristen sekarang belain Bani Israel, itu lucu. Karena Nabi Isa aja nggak dipercaya kan sampai hari ini sama mereka. Nabi Isa itu sampai hari ini nggak dipercaya sebagai Rasul sama orang Yahudi. Kok dibelain, aneh kan? Nah ini kasus di mana Pak Erik? Terakhir kemarin? Manado ya? Di Manado. Itu. Nabi Isa itu nggak dipercaya sebagai Nabi dan Rasul. Dibilang anak haram, ya kan? Dibilang anak haram. Itu. Jadi mereka nggak ngerti itu. Innau, sungguhnya man, orang yang yusyrik, mempersekutukan bila pada Allah, faqad haramallah. Apa artinya? Faqad haramallahu, maka sungguh Allah telah mengharamkan alil jannah. Allah telah mengharamkan masuk surga. Di surga itu haram buat orang mengatakan Allah itu Tuhan. Allah itu Masih itu, Al-Masih itu tuh Tuhan tadi, maaf ya. Jadi Al-Masih itu ada tuh Tuhan atau Allah atau putra Allah. Itu. Jadi bahwa Al-Masih itu ya nabi ya, nabi dan rasul. Ibnu Maryam ya, Ibnu Maryam. Jadi bukan Tuhan. Nah, faqad haramallahu, maka sungguh telah mengharamkan siapa Allah alih atasnya al-jannata, surga, wa ma'wahun nar, dan tempat tinggal mereka dan neraka. Ini kalau tidak tobat ya Pak, kalau tidak tobat. Wa maliz zalimin, tidaklah buat orang-orang yang zalim. Nah, tadi orang zalim itu siapa? Orang yang musyrik itu zalim. Min ansor, dari penolong. Laqad kafaro, sungguh telah kafir alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mereka mengatakan innallaha, sungguh Allah itu salisu salasah. Allah itu salah satu dari tiga. Ya, itu. Ini yang paham Trinitas itu dinyatakan telah kafir. Ya, telah kafir. Karena di mana Nabi Isa diutus sampai akhirnya Nabi Isa disalib menurut versi mereka gitu ya. Kemudian sampai masa tahun
ya, setelah Masehi itu belum ada doktrin Salisus Salasa, sebenarnya belum ada. Belum ada. Artinya Nabi Isa memang belum diimani. Nah, pada tahun ke-200 Masehi Nabi Isa diimani, tapi sebagai pendidikan sebagai anak Tuhan itu, atau sebagai Tuhan tadi, seperti itu. Nah, ini mereka telah kafir. Dan di kitab Tanakh itu ya, atau Talmud ya, juga nggak ada di sana ada istilah Isa itu Tuhan, nggak ada, atau Yahweh itu Tuhan juga nggak ada, seperti itu. Nah, itu adanya memang kemari seperti itu. Makanya mereka itu ya antar sama mereka pun saling berselisih sebenarnya kan. Wa ma min ilahin, dan tidak ada dari ilah atau Tuhan, sesembahan boleh, illa kecuali ilahun, Tuhan wahidun yang satu, yaitu Allah. Jadi bukan salisu salasa, nggak ada Tuhan Bapak, nggak ada Tuhan Ibu, nggak ada Tuhan anak, ya, nggak ada Tuhan Bapak, nggak ada Tuhan Ibu, nggak ada Tuhan anak. Nah, jadi mereka itu menyebutnya Isa itu ibnullah, putra Allah, Maryam itu ibu Allah, berarti kemudian Bapak itu Allah itu, ya kan. Nah, ini termasuk kafir. Wa ilam yang tahu, dan jika mereka tidak berhenti ya mendoktrinkan, mengatakan, meyakini bahwa Salisus Salasah itu adalah sebagai kebenaran, ya, kalau nggak berhenti, amma yakul, dari apa yang mereka ucapkan, la yamassanna, sungguh benar-benar akan menimpa alladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, min antara mereka, adzabun alim, adab yang sangat pedih. Ini adab dunia akhirat, ya, dunia akhirat itu, dunia akhirat. Itu ya Pak, cukup dulu ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan ya, karena ayat nanti yang ke-51 juga masih ada hubungannya ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah belajar sekalian. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.